Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqana al-masnu'ati wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya'a wa ahya al-amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidus sadati wa ma'dinus sa'adat. Sahibul ayatil bayinat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Hadirin sidang pendengar radio Riyadhus Shalihin 107,8 FM. Alhamdulillah, di kesempatannya kita akan terlanjutkan dalam pengajian kitab Majalis Saniyah di halaman ke-20 mentang pembahasan hadis yang keput di majlis yang keput. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana habibul ajamiyyu yaqulu man khatama lahu bila ilaha illallah dakhalal jannah. Dan adalah Habib al-Ajami lagi yang gebangsakan kepada negeri Ajam. Yaqulu itu berkata ianya Habib, man khatama lahu, man khutima lahu, barang siapa siman yang ditutup usiakan lahu baginya siman bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah, dakhalal jannata, niscaya masuk ia nyaman akan surga. Summa yabki, kemudian Habib al-Ajami ini summa yabki, kemudian menangis ianya Habib al-Ajami. Wa yaqulu, dan berkata ianya Habib al-Ajami, mali bi ayah timali bila ilaha illallah. Bermula siapakah siman bagiku, dengan bahawa mengakhiri ianya siman bagiku, mengakhiri hidup ianya siman bagiku dengan la ilaha illallah. Jadi ini kisahkan bahawa pernah nekul litiro Syekh Habib Ligopnyan merupakan orang Nanggro Ajam, maksudnya yang kan orang Arab, cuma hanya disebut secara jelas pada Nanggro Gopnyan. Nekul beliau si barang 3 orang yang orangnya nutup usia di akhir udip, mengakhiri ucapan kesenuh dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orangnya akan tamam dalam surga. Namun li Habib Syekh al-Ajaminya nemu tutu lagi nyan summa yabki, kemudian beliau nemu dalam tangisan beliau nukun teman seorang yang menjamin seorang yang akan memastikan bahawa lun akhiri udip dengan la ilaha illallah. Nyo ungkapan Habib al-Ajaminya mentang senada dengan pembahasan dia tu tentang kekhawatiran terhadap su'ul khatimah. Jadi Syekh Habib al-Ajami merasa khawatir karena hana yang sujud pastikan bahawa goknyan akan ke akhiri hudib dengan la ilaha illallah. Kemudian waqala al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, dakhala ba'dul fuqara'i ila biladi Rum fara'a jariyah. Dan telah berkatalah Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, telah masuklah sebahagian fakir ila baladi Rum, kepada Nanggro Romawi, fara'a jariyah, maka sebahagian orang fakirnya melihat ia akan seorang wanita muda, akan seorang mudi. Faftanna biha, maka tergoda ianya sebahagian orang fakir dengannya si wanita. Faqatabaha, maka lantas melamar ianya si sebahagian orang fakir ini akannya si wanita. fa'abau ayuzawijuhu biha,
maka enggan oleh mereka itu keluarga akan mengahwinkan oleh mereka itu keluarga akannya si ba'dul fuqara, akannya si sebahagian fakir, akannya si sebahagian orang fakirnya biha dengannya sina hatta yatanasara sehingga dipeluk agama Nasrani ianya si sebahagian fakir. Fa'ajabahum ila dalika, maka fa'ajabahum memenuhi ianya si fakir akan mereka itu keluarga sina ila dalika kepada demikian memeluk agama Nasrani. Fa'ahdaru lahu qisisin, maka mendatangkan oleh mereka itu keluarga sina lahu baginya si fakir qisisin akan segala pendeta-pendeta wa tanasara dan impelu agama Nasrani ianya si fakir. Fa kharajatil jariyah, maka keluarlah jariyah, maka keluarlah si wanita wa basikat fi wajhihi, dan meludah ianya si wanita fi wajhihi pada mukanya si fakir. Wa qalat, dan berkata ia, wai haka, celaka kamu, tarakta dinal haqqi, engkau meninggalkan akan agamamu yang benar, li syahwatin, karena syahwat. Fakaifa la atruku, bagaimana la atruku tidak aku tinggalkan dinal batil akan agama yang batil, li na'imil abid, karena nikmat yang selama-lamanya. Aku asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan terkecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa sungguh baginda Muhammad itu utusan Allah. Jadi nubuah oleh Syekh Hasan Basri rahimahullah ta'ala bahawa nasirjo urang fakir legopnya geja unanggro Romawi. Wate geja kedih unanggro Romawi le urang fakirnya bak nginging kalon duh ne kalon sidro urang inang yang jandin jelita. Maka terpaut dan tergodalah hati si fakir, karena hati si fakir terpaut dengan si inangnya. Fa khatabaha, maka si fakirnya dia lamar si inang. Namun keluarga si inang hanya tim perkahwin anak goknya dengan si fakir, melainkan si fakirnya jitim damang Nasrani. Namun le si fakir yang kadibalut le rasa cinta terhadap si inangnya, cinta ji terhadap si inang melebihi daripada cinta di ke agama. Artinya cinta ke agama lebih ubud daripada cinta di ke sinang. Artinya cinta di ke sinang ketimbang dengan cinta di ke agama, maka dikorbankan agama. Maka le si agamnya, le si fakirnya jitim damang Nasrani untuk jimekawin dengan si inang yang candin jelitanya. Maka di keluarga si inang di pesapat pendeta dibawa si agam, kemudian si agamnya menyebab surah jinu dibaptis untuk jun ke Nasrani. Namun yang aneh, si inang yang candin jelitanya dijak bak si agam, dijak bak si agam yang fakirnya diludah bak muka, diludah dengan ibabah haji bak muka si fakir, dikun le sinang bak si fakir. Wai haka tarakta dinal haqqi li syahwatin, celaka gata wahai fakir, celaka gata wahai pemuda, gata si tak tinggalkan agama karena untuk memenuhi hasrat syahwat gata. Menyogata siap tak tinggal agama yang betul untuk tak capai nafsu syahwat,
pakenhan lelon long tinggalkan agama yang batil untuk mencapai nikmat yang abadi. Di sini dicok iktibar bak sikap siagam menyo siagamnya jitim korbankan agama ji yang betul untuk benak jitime nikmat berkawin dengan si inang yang candin jelitanya, maka menyomenan siap siagam di kulitina, maka dilong lebih lem siap untuk long tinggalkan agama yang salahnya untuk long capai nikmat yang abadi tinggal di syurga. Kemudian si inangnya diucapkan ana asyhadu an la ilaha illallah, lun bersaksi bahawa hanya Tuhan kecuali Allah dan bahawa sungguh baginda Muhammad adalah utusan Allah. Nyo mentang berkenaan dengan masalah iman. Adiji kadang-kala na urung dengan hal yang sepele siap membelakangi iman dengan nikmat yang sementara tua ke nikmat yang abadi selamanya di akhirat. Dengan sebab susah dunia gadah ingat ke susah akhirat. Jadi kadang-kala di saat iman lemah, di saat kepercayaan ke syurga neraka lemah, maka ketika mediung nikmat karena lemah iman aruh meraba nikmat yang sementara han itim tingat ke nikmat abadi, nikmat syurga. Karena lemah iman kadang-kadang ketika mediung beragam macam permasalahan dalam udip, kepedihan dan kesusahan dalam udip, kadang-kala menghalalkan segala cara tua ke azab akhirat, yang padahal azab akhirat dalam neraka juga kekal bakal. Maka lewat kisahnya pengarang ingin najak katanya supaya katanya senantiasa dan nomor satukan Allah, dan nomor satukan agama, dan nomor satukan kehidupan oleh udip dalam dunianya, iaitu udip di akhirat. Baik sampai gara-gara nikmat sesaat dunianya tua ke nikmat syurga. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar radio Riyadhus Shalihin 107,8 FM. Kemudian wal nakhtim majlisana hadza bi qissatin barsisal abid fa fiha a'zam ibrah. Maka hendak kami tutup akan majlis kami ini. Jadi majlis yang keputnya Biqisati Barsisa, dengan kisah Barsisa al-abid, seorang yang ahli ibadah, fafiha a'zam ibrah, dan habis padanya kisah Syekh Barsisa itu a'zam ibrah, itu sebesar-besar pelajaran. Di pengarang ingin nutup majlis yang keput dengan kisah Syekh Barsisa yang tentunya berkaitan tentang masalah su'ul khatimah dan husnul khatimah. Hukiya dihikayahkan annahu kana lahu situna alfan minat talamizati wa kanu yamshuna fil hawa bi barakatihi famata kafiran na'udzubillahi min dzalik wa kana ya'budullaha ta'ala hatta ta'ajjabatil malaikatu min ibadati. Diceritakan bahawa sungguhnya Syekh Barsisa adalah baginya Syekh Barsisa itu 60,000 minat talamizati daripada segala murid-murid. Di Syekh Barsisanya 60,000 murid, 60,000 pengikut, follower. Mungkinnya di era orangnya untuk 60,000 pengikut hanalin.
Karena tak kalian aktor-aktornya jutaan, puluhan juta pengikut. Tapi masalah ni Syekh Barsisa udip ke kan di era modern. Kan di era modern udip Syekh Barsisa, namun pengikut goknya, murid goknya 60,000. Wa kanu yamshuna fil hawa'i bi barakatihi. Dan adalah mereka itu murid-murid Syekh Barsisa itu berjalan oleh mereka itu fil hawa, di angin, bi barakatihi, dengan berkatnya Syekh Barsisa. Ukuran keagungan Syekh Barsisa, anak murid yang 60,000 nya jid jipa awan, jid dijak angin dengan tuah Syekh Barsisa. Di tuah yang ditrun ni bak Syekh Barsisa ke murid ke, tuah yang disalurkan dari goknya ke murid ke mentah nya mesti je pa awan. Namun na'udzubillah famata kafiran, maka mati ianya Syekh Barsisa hal keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Katanya melindungi Allah Ta'ala daripada demikian mati kafir, na'udzubillah. Namun di penghujung hidup Syekh Barsisa meninggal dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Adapun riwayat udip Syekh Barsisa, wa kana ya'budullaha ta'ala hatta ta'ajabatil malaikatu min ibadati. Dan ada ianya Syekh Barsisa itu menyembah, beribadat ianya Syekh Barsisa akan Allah Ta'ala, ukuran beribadat hatta ta'ajabatil malaikah, sehingga kagumlah para malaikat min ibadatihi, daripada ibadatnya Syekh Barsisa. Ukuran pelaksanaan taat Syekh Barsisa, kan urang je kekagum, urang je kekagum yang ke hal yang biasa. Tapi makhluk Tuhan yang hanya dicipta untuk taat ke Allah Ta'ala, hanya melakukan maksiat, iaitu para malaikat. Malaikat yang lam taat tapi menentang, hirun ke, kagum ke terhadap ibadat yang dilakukan oleh Syekh Barsisa. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala lahum, bagi mereka itu para malaikat, limadza ta'jabuna min, limadza ta'jabun, kenapa kamu sekalian kagum, minhu, daripadanya Syekh Barsisa, inni a'lamu ma la ta'lamun fi ilmi, bahawa sungguh aku itu yang maha tahu akan barang yang tidak kamu sekalian tahu, fi ilmi, dalam ilmuku. Putra teman yang lundupulelun kena Allah annahu yakuru, bahawa sungguhnya Syekh Barsisa itu selagi kafir ia, wa yadkhulun nara abadal abidin, dan masuk ianya Syekh Barsisa akan neraka selama-lama. Fasami'a dzalika iblisu wa alima anna halakahu ala yadihi, maka mendengar akan demikian pembicaraan Allah Ta'ala dengan para malaikat, sebab awai hana udahun awai pintu langit tehah jid akses laju le iblis janjan yang galak ni untuk dia dengar pembicaraan para malaikat, untuk dia dengar mentutu Allah Ta'ala dengan para malaikat dan segala rahasia-rahasia yang lain. Sehingga fasami'a dzalika iblis, maka mendengar akan demikian oleh iblis, wa alima anna halakahu ala yadih, dan mengetahui ia akan bahawa sungguh binasanya Syekh Barsisa itu sabit di atas tangannya iblis. Jadi ketika para malaikat kagum ni terhadap Syekh Barsisa, berfirman Allah Ta'ala, para malaikat pakon awak kata hirun, bahawa sungguh lun jiuh lebih depu, bahawa sungguh lun itu lebih maha mengetahui terhadap barang yang awak gata-gata para malaikat nyo hana terdepu dalam ilmu itu, bahawa dalam ilmu lun bukan Allah para malaikat Syekh Barsisa akan meninggal kafir,
akan kekal dalam neraka. Maka karena lagi habanyan pintu langit mantang Tuhan sebab terang segolong lahir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu langit mantang Tuhan. Di maka waktu jidinga bahasanya lebih bang traibli ji drone dari no gede ulangnya baulun tutup ulangnya waktu jidingonya ditipu oleh iblis bahwa kebinasaan sebar sisanya lewat tangan si iblis. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah pendengar radio Riyadhus Salihin 107,8 FM, mengingat karena satu dua hal, maka kisah sebar kita insyaAllah akan terlanjutkan di lain kesempatan. Makanya bertija ke cerita bersambung. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.